Pondok Modern Al-Amanah. Yang terhormat pengasuh Pondok Modern Al-Amanah. Yang terhormat para dewan guru yang kami hormati, serta generasi santriwati Al-Amanah yang kami banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara seminar motivasi nasional dengan tema Pesona Generasi Al-Amanah Hiasi Langit Nusantara bersama motivator nasional MC Istana Negara Republik Indonesia dan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2001. Dan mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Selanjutnya, mari kita simak bersama welcoming speech dari pimpinan Pondok Modern Al-Amanah, Khilhaj Ahmad Karim SOC MPD. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Salam hormat kami kepada Direktur Kuliatul Muallimin wal Muallimat al-Islamiyah, Dewan Guru semua yang berbahagia, santriwati yang handsome, dan para pemirsa yang mengikuti melalui live streaming motivasi ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Santriwati yang kami banggakan adalah rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Al-Ustaz Happy Jamkali. Ini langkah roh terjadi ya. Dari tahun 2018 tahun 2020 Al-Ustaz Happy Jamkali ingin datang ke pondok ini, namun faktor COVID-19 sehingga beliau gagal datang di sini. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir bersama-sama kita di sini. Semoga hikmah ini 10 tahun, 20 tahun akan datang, anak-anak semuanya bisa seperti beliau. Inilah kelebihan anak pesantren. Mungkin selama ini anak-anak itu ragu, sekolah di pesantren mau jadi apa? Kan gitu. Mau jadi pegawai negeri silakan, tidak jadi pegawai negeri juga silakan. Nyatanya kita bisa hidup di mana saja. Ya. Dari suatu public speaking yang kita kenal dengan hadroh, ya, inilah hasilnya. Ustaz Happy Jamkali masjid, ya. Bersama Anda semuanya, saya bicara, itu juga tepuk tangan kita untuk Nusantara.
Partisipasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan di Indonesia. Pondok Pesantren Al-Amanah Putri di Buku Sulawesi Tenggara Zona Bau-Bau memberikan tepuk tangan antuna untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami Limudir Abdul Ma'ad. Beliau hadir di tengah kesibukannya, memberikan spirit dan energi doa untuk kita, bahwa generasi putri yang hadir depan kami harus menjadi al-ajyal al-muslimah, generasi muslimah yang kafah dan antunal, yang akan terlahir dari rahimnya Al-Amanah Putri dan kepakan sayap antun untuk hiasi langit Nusantara. Nasykur untuk Ustadzna dan tepuk tangan untuk beliau. Salam takdim untuk Direktur Wa'alatul Mu'allimin dan Mu'allimat Al-Islamiyah yang hari ini hadir. Kalau tadi malam antum nontonnya dari balik kaca, hari ini kita live sama-sama dengan generasi putri hari ini. Para guru yang terhormat, senior kami Ustadzna Alan Wasalam yang hadir juga di zona belakang. Kalau kata Pak Akbar Zainuddin, kalau Pak Akbar lagi bicara, usaha antum tidak ada. Anak juga kalau bicara isi dan antum ada, seakan-akan anak lagi dijuri ilmu hadroh ini. As-su'alul awal, kaifa ahwalukun nas? Kalimat itu yang biasa dipakai di amal yaitu tadris. Ketika anak kelas 6 dia berdiri di depan santrinya, ketika dia berdiri saat itu sudah mulai dia gelagapan, tatapannya tak enak dipandang. Karena apa? Dia gugup di depan santrinya. Apa kalimat pertama yang dia tanyakan? Mada darsunal anal mutola'ah. Di situ santrinya bingung. Kalau kata santri, antum yang nanya dan antum yang jawab. Karena anak panggil service. Bismillah, anak mohon izin mungkin ke depan Ustaz. Kita mulai segmen pertama yang kami tulis di sini adalah Green Smart Motivation. Tadi malam kami merapat bersama ratusan santri putra di zona sana. Ketika kami hadir, banyak santri putra tadi malam selama 2 jam mereka fokus, tidak ada yang matanya antara hidup dan mati. Tahu-tahu acara sudah jam 11 malam dan mereka seakan-akan ingin tetap menyelami samudra Al-Amanah ini dengan kafah. Antum tahu kenapa itu semua terjadi? Gara-gara apa? Gara-gara Anda bilang, hai Al-Amanah people, nanti ada satu segmen, I choose one of you, Ana akhtar wahidan minkum yang taqaddamuna. Saya minta kepada mereka nanti ada segmen untuk maju ke depan dan bicara. Ketika saya katakan itu santri semua langsung pada melototin anak. Mereka takut untuk bicara ke depan. Mereka banyak yang berdoa dan baca ayat kursi dari malam. Kalau bicara depan generasi putra saya gini, doanya saja. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khatib ala hasabi uqulihi. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Semalam anak menggebu-gebu depan generasi putra. Karena apa? Karena otak kanal generasi putra lebih dominan 80% dibandingkan lebih kanannya. Sedangkan adat bersama antuna hari ini
limpik kiri antum dan limpik kanan antum itu hampir 80%. Jadi Anda jangan sampai bicaranya teriak-teriak, khawatirnya banyak yang pingsan malam hari ini ya. Antum siap belajar? Bismillah. Berarti kesimpulannya apa? Anda bersama. Nanti saya akan minta Anda pun pegang ini mikrofon dan maju ke depan dan bicara. Mulai. Banyak yang mengerikan cipta di sini. Ya Allah. Kalau Mbak Vera di Istana Bogor mengatakan Pak Chandra lanjut, tidak ada break, nanti anak lanjut. Tapi kalau Mbak Vera di Istana Bogor mengatakan Pak Chandra kita break dulu 30 menit, ada dialog interaktif, berarti kita break dulu. Kita mulai. Segmen pertama ada tulisan menarik di sini people. Tulisan ini adalah Grand Smart Motivation. Segmen 1 Istana Bogor Step 1. Islami salah angkat tangan kanan jauh tanpa suara. Kepalkan tangannya generasi Alamana Putri Nusantara merindukan the power of takbir Al-Amanah Putri pagi ini. Takbir. Tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara people. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Selami Samudra Al-Amanah dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Tayangan ini dibaca oleh ratusan santri putra tadi malam. Kenapa? Anda akan samakan santri putri pun harus melihat tulisan ini dengan kafah. Dengan zero, tak punya apa-apa. Beberapa tahun lalu, you masuk ke gerbang Alamana Putri. Saat itu ibunya memegang pundakmu sambil mengatakan apa? Nah, yang benar di pondok ini. 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika you masuk ke gerbang Alamana Putri, dalam keadaan Anda tak tahu apa-apa. Anda mengelilingi gerbang-gerbang amanah saat itu, tak punya kawan dan belum punya pengurus. Pernahkah Anda ingat hari itu kawan? Saat itu ibunya mengatakan, nah, ibu pulang dulu nak. Nanti kau harus belajar baik-baik di sini. Tak terasa ibu melambaikan tangannya dari jauh. Dia sambil teriak, nah, yang bertanya nak, yang ibu doakan dari jauh nak. Dan Anda pun melambaikan tangan. Disitulah mulai titik awal perjuangan generasi putri Al-Amanah sambil mengatakan, ya Allah, hari ini Anda siap belajar untuk menyelami samudra Al-Amanah Putri dengan kafah. Karena apa? 3 tahun lagi karantina, 5 tahun lagi karantina. Suatu saat bisa jadi di tempat ini, bisa jadi lapangan ini yang sudah disulap menjadi auditorium Al-Amanah nanti. Suatu saat di situ ada tulisan besar di spanduknya, Haflatul Takhrij, prosesi wisuda. Dan antum nanti wisuda hari itu. Antum menggunakan toga yang kau banggakan hari itu. Saat itu MC-nya memanggil wisudawati pertama, Ananda. Ada maju ke atas panggung wisuda menggunakan gaun kecantikan antum. Di situ ada munduk depan sang kiai sambil mengatakan sam'an wa ta'atan dan Yahudi. Anda turun dari panggung sebelah kiri, nampak ibumu lagi berenang air matanya. Saya yakin semua santriwati pasti akan menghadap ibunya sambil mengatakan apa? Ibu, kenapa ibu menangis? Tidak sedikit ibu yang berbisik cinta di depan sang putri. Apa kalimatnya? Nah, kayaknya kau kemarin kau masuk pondok, sekarang kau sudah diwisuda. Dan Anda pun mengatakan, aku berikan toga ini untukmu ibu. Baru 5 menit Anda bicara, kau menangis semua. Hei, santri putri, Anda boleh mulai. Ini baru segmen 1. Sekarang pertanyaannya adalah, pasti antumnya semua dalam benaknya, Ustaz, apa
Ustaz, sebenarnya kalau kayak gitu itu suaranya apa Ustaz? Kok bisa kayak gitu? Antum tahu gara-gara apa? Kalau antum mengatakan Ustaz itu Ustaz gara-gara musiknya, bukan. Kalau antum mengatakan itu Ustaz gara-gara musik instrumennya, bukan. Pak Happy itu gara-gara tulisannya yang membuat kami langsung tertegun diam, bukan. Terus gara-gara apa Pak Happy? Gara-gara anak ngomongnya lebay depok. Ustaz nih, apa Ustaz? Kalau anak gak balikin lagi ini emosinya, khawatir antum nanti keluar dari masjid ini dan masuk ke kamarnya masing-masing dalam keadaan matanya gak berbentuk menonton manusia lain. Anak tanggung jawab dimana Pak? Itu nanti anak. Jangankan antum Nabi Santri Putra tadi malam yang kumisnya tipis-tipis itu. Dia berlina Pak, dia dari matanya. Santri Putra itu jarang berminat lewat jalan Tuhan. Tadi malam, Masya Allah, anak sampai tengok itu matanya ini nangis berdua apa tidak? Ya? Sekarang aku nak bertanya kenapa Ustaz? Aku pakai jurus apa? Itu namanya adalah hypno audience. Itu namanya adalah smart public speaking. Itu namanya adalah kaifa al-mutakallim yu'athir ghairuhu. Nabi mengatakan inna minal bayani lasihra. Pakar hypno audience bukan alat baru-baru dari California, tapi pakar hypno audience adalah Nabi mengajarkan lasihra. Kalau berbicara itu harus menyindir, menghipno. Sekarang coba kalau anda ngomongin kayak gini, musiknya sama tapi cara ngomongnya yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan dulu masuk pondok ya. Nah, teman-teman anak-anak putri kan dulu waktu masuk pondok, masuk kan di bekal pondoknya sama ibu, yang bekal di pondok ya. Terus masih ingat gak waktu kan kuliah di pondok ya, itu kan ibunya pamitan, nah ibu pamit dulu ya, udah ibu pergi aja nggak apa-apa. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, anda pun tertawa kawan. Itu namanya hypno audience. Jadi kau jika menjadi seorang da'iyah muballigh di tanah Indonesia Timur ini, please anak-anakku, sampaikan dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, sampaikan dengan qaulan karimah, kata-kata yang mulia, wa qaulan thaqilah, kata-kata yang berbobot. Hadiah al-muhadarah public speaking, terutama dari semuanya. Standby. Silakan dibaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dibaca betul-betul baca ya. 1, 2, dibaca. Banyak yang nggak bisa baca nih. Dibaca apa? Yes, on air. Jangan baca air dong. Kalau dibaca on air berarti kita hidup di atas air semua ya. On air artinya kita mengudara. Mbak Vera yang saya sapa dari tadi, sebelum MC bicara, Mbak Vera sudah standby di Istana Bogor. Hari ini yang sudah kami keep di alat yang sudah kami bawa, lihat ke airport kami. Melalui satu alat ini dari tadi malam sampai hari ini, maka suara amanah sampai nanti malam dengan para guru. Kalau tadi malam mungkin banyak yang sudah beristirahat, hanya 70.000 orang yang mendengarkannya. Tapi hari ini, Masya Allah, Singapura, Kuala Lumpur, kemudian Thailand, Al-Ayun Malaysia, dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hampir kurang lebih 85.000 orang siap mendengarkan Al-Amanah Putri hari ini. Bismillah, kita mulai segmen berikutnya. Berarti nanti ada segmen I choose one of you. Anak akan memilih Anda. Semua mata ikutin kepada ya kalau tadi malam anak susah, diberikan kata susah, jadi konokan wangi karena tidak ada atapnya. Semalam anak itu kan di gedung, itu Santri Putra semakin tegang di situ. Kalau di sini cocok kawan. Ini ada atapnya dan Anda bisa melihat 5.000 anak Lakasa ketika saya berikan di tikungan kamera mana dia pergi. Termasuk Anda hari ini.
Ketika Anda mengatakan Ustaz, afwan anallah afwan Ustaznya. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Anak hari ini pagi ini lebih leluasa Ustaz, karena waktu kita panjang. Tadi malam itu, waktunya santai-santai beristirahat, jadi Allah mahmud. Tapi hari ini lebih leluasa. Urusan kita belum selesai. Oh brother, stand. 4, 3, hey Bima, semakin kau menunduk ini akan saya pilih. Semakin kau menunduk, semakin kau bicara ketika saya angkat ini alat, itu yang mudah saya pilih. Tapi semakin kau diam dan tatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3, 2, stand by. Saya temukan orang dari cara duduknya, dia tatap mata ke depan. Saya yakin dia tetap berada ke depan. Ini dia anaknya kan. Ketika titik warna merah itu ada di gunung Anda, maju ke depan ke arah barat. Nah, lampunya belum nyala. Hai, apa yang terjadi pagi ini sama diputar dari malam. Itu semua pun tak tengok belakang. Nah, ya kasihan yang belakang. Memang harus dijadikan dulu pada itu ya. Nanti ada segmennya, you maju ke depan dan jangan salah main belakang. Kalau udah kayak gini, tidak mungkin Anda ngantuk. Karena apa? Anda masih di sini. Anda minta panitia tolong dikosongkan di zona tengah. Untuk apa? Untuk Anda moving. Semakin Anda mendekati Anda, maka di situ Anda akan semakin banyak yang berdoa. Tenang. Oke, kita mulai segmen berikutnya. Ada tulisan di sini Radio Al-Amanah FM Radio Station. Yuk, kita mulai up your vocal. Ketika saya bertanya are you ready, jawaban Anda adalah yes sir. Anak tanya are you ready, jawabannya adalah yes sir. Ketika saya tanya are you ready, jawaban Antuna adalah yes sir. Amazing, are you ready? Yes sir. Ada dua senjata yang hebat ketika dia bicara. Apa itu smile face and smile voice? Smile face, smile voice. Ketika kita bicara, please now show your smile. Generasi muslimah yang hebat, dia ada Paulan Lajinan, generasi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Ketika dia bicara, di situ ada senyuman. Smile face, smile voice. Tapi kalau smile face saya sering dengar, tapi kalau smile voice, anak baru dengar apa itu smile voice. Smile voice itu, ketika saya bicara seperti ini sambil tersenyum, orang di balik pohon sana akan mengatakan, hai, itu orang bicara pasti sambil tersenyum, walaupun dia tak ada orang yang di sini. Walaupun dia tak lihat kita, guru yang bicaranya dengan smile face, smile voice itu akan indah dipandang orang sekalipun orang luar sana mengatakan, itu Ustaz pasti bicaranya sambil tersenyum. That's smile voice. Penyiar radio kita nggak lihat makhluknya, kita hanya dengar suaranya. Penyiar radio itu bicara, Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Ada album pertama yang akan muncul di luar dengan Anda dari albumnya Doa dengan separuh jempolku. Dia bicaranya sambil tersenyum. Senyuman itu adalah part of public speaking. Banyak santri kelemahannya ketika dia bicara no smile. Aku ingin menjadi motivator, bicara dengan senyuman. Sampai Anda tenang-tenang betulan dengan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika Anda angkat vokalnya, maka rasa ngantuk pun pasti akan hilang. Ismi yang bicara.
Nama saya Happy Chandra, saya asli dari Jawa Barat. Ketika ada orang yang bertanya, Ustadz, apa Ustadz itu nama asli atau bukan? Saya jawab itu nama asli. Kenapa nama anak Happy? Saya katakan di Putra tadi malam, kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol, anak langsung tertawa. Ya. Di saat pandemi yang lain pada terpuruk, saya tetap aja happy dan bahagia. Saya orang Sunda asli dari Bandung. Hari ini Kondorogo, impian saya terwujud ke alam bau-bau awan. Ini impian yang saya keep dari lama. Saat pandemi COVID-19, itu yang membuat kami tak bisa terbang menuju ke bau-bau ini. Tapi Kondorogo, ketika 4 hari kemarin kami di Guntur 6 Kudarowa, hari ini sebelum kami flight besok pagi menuju Istana Bogor, kemudian malamnya ke Pekanbaru bersama Ustadz Abdul Somad. Hari ini saya akan merapat bersama Anda semuanya. Saya akan fokus di segmen berikut. Kita mulai Ismi Happy Chandra. Namanya siapa? Please. Ketika Anda bertanya, Ustadz, as-su'alul awal minna. Karena ini nggak kami sampaikan di zona putra tadi malam. Putri banyak yang bertanya seperti ini. Ustadz, apa Ustadz Happy? Sejak kapan antum bicara seperti ini? Ketika antum tanya lagi, nanti kalau ada pertanyaan MC, kami berikan mereka untuk saya tanya jawab, tidak apa-apa MC. Sejak kapan Ustadz antum bicara seperti ini? Anak akan jawab, anak bicara seperti ini di depan orang sejak kelas 3 SD. Tahun 90. Pak Kiai udah mau jadi alumni hari itu, anak masih SD kelas 3. Saat itu anak masih ingat, waktu SD kelas 3 anak termasuk orang yang pendiam. Waktu SD kelas 3 anak orang yang ketika di kelas duduknya paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Anak waktu SD kelas 3 kalau ada guru mendekati pasti ada istighfar. Kenapa? Karena takut disuruh maju ke depan, apalagi untuk bicara. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Hari Rabu saya masih ingat waktu itu. Pagi-pagi Bapak mengatakan apa? Pagi itu Bapak mengatakan, nak, nanti malam ada acara kreasi seni di panggung balai desa. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Saya teriak depan Bapak hari itu, Pak, udah tahu anakmu ini gak pernah ngomong di depan umum. Udah tahu anakmu ini gak pernah tampil di atas panggung. Daripada kau kasih saya MC dan nanti acaranya hancur, lebih baik kasih ke yang lain. Di situ tahu apa yang terjadi. Ada apa? Mau jatuh ini? Ada makanan loh. Aduh, matanya ada melihat ke anak, melihat ke sana. Oke, lepas aja dulu. Atau mau dilepas juga nggak apa-apa. Nanti dipasang saat perfotoan. Ya, itu aja saja. Nah, dilepas aja dulu. Nah, nanti dilepas aja apa-apa. Pada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Saya bukan MC hari itu karena anaknya pendiam. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ibu keluar dari kamar membawa kertas sambil mengatakan, Chandra, jangan kau ragu dan jangan kau takut. Ibu udah buat tulisan untuk MC dan kau tinggal baca di atas panggung. Pasti kau bisa. Saya bilang ke ibu, enggak Bu, saya nggak mau tampil di atas panggung. Saya nggak mau bicara depan banyak orang kayak gitu. Di situ apa yang terjadi? Ibu memegang pundak saya. Nah, bismillah. Tinggal baca. Itu sudah tulis 1 minggu. Nah. Anda lihat itu kertas. Berapa banyak lembaran kertas itu? 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya aja stres kawan. Di situ anak mulai pegang, anak hafalkan perhalaman. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Saat itu ada maghrib sudah berdoa di belakang panggung. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tampil di atas panggung. Acara pertama adalah sambutan kepala desa. Apa yang terjadi? Nah, anak mulai naik ke atas panggung yang terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter itu. Di situ Bapak mendorong saya dari belakang sambil mengatakan, Chandra, maju anak. Anak nggak cerita di Putra Jusa. Anak ceritakan ke antum. Dia tahu antum dari mana anak mulai mendapatkan cerita sampai hari ini. Anak maju ke atas panggung, anak pegang itu mikrofon. Apa yang terjadi setelah itu, sister? Belum juga anak bicara. Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6
mereka teriak dan tunjuk-tunjuk saya dari bawah sambil mengatakan, MC-nya turun, turun MC-nya turun. Anda pasti kaget, apalagi anak waktu itu. Anak bilang, anak belum bicara, anak belum sini turun. Tapi apa yang terjadi? Saat itu orang tua saya itu, ayah ibu saya, menyelusup dari sekian kerumunan anak SD itu, dan dari depan panggung bapak mengatakan, hanya seperti ini itu jadi mujizat bagi anak. Tapi dalam hati anak mengatakan, ya Allah, enak kali bapakku ini. Dia cuma angkat jempol, nak. Ibu cuma ayah. Tapi kita yang merasakan di atas panggung. Di situ orang-orang sudah nunggu anak bicara. Kenapa anak SD itu mengusir saya di atas panggung? Sebelum saya bicara, karena saya salah megang mikrofon. Saya salah megang mikrofon, anak SD waktu itu mengusir saya dari atas panggung. Dan saat itu anak mulai bicara. Anak pegang itu mikrofon, bapak terus dia angkat jempol, ayo bicara. Anak pegang itu kertas dan mulai anak bicara. Apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa, silakan. You bisa bayangkan gak MC kayak gitu, gak enak didengar. Baiklah kok. Aku ini kepala desa municipal, bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat. Kami persiapan kita enak kali kau panggil aku. Oh, anak semakin nangis di belakang panggung. Anak pegang itu kertas 15 lembar pulang balik dan anak cari Aina Abi wa Ummi. Aina Abi wa Ummi. Enak kali bapakku udah nyuruh dan anak ditinggal di sini. Anak di belakang panggung, anak pegang kertas sambil anak nangis. Tetesan air mata anak waktu itu membasahi tinta yang sudah disiapkan oleh ibu selama 1 minggu. Di situ anak pegang itu kertas, anak cari kapan yang terjadi kawan 30 tahun yang lalu sudah lama. Nah, di situ ada cari mana bapak ibuku. Bapak ibu, anak dia lagi duduk, ada teriak-teriak depan bapak ibu. Ada bilang ini gara-gara bapak dan ibu. Ada lempar ini kertas yang sudah dibikin sama ibu selama 1 minggu depan ibu. Ada lempar, ada marah ibu hari itu kawan. Di situ anak belum tahu apa yang terjadi. Ibu lagi duduk dan turun. Dia mengambil kertas itu berhalaman sambil mengatakan, nah, ibu sengaja bikin selama 1 minggu biar bisa kau tampil depan orang. Ibu sengaja bikin ini dengan doa, dengan cinta, biar kau bisa tampil depan orang. Dia tunggu berhalaman dengan tenang. Bapak memegang pundak saya sambil mengatakan, jangan kau diteriakin orang ternyata. Dia peluk anak dari depan. Ibu anak mengatakan apa mukjizat doa sang ibu malam itu. Ibu itu menatap anak, dia mengatakan, nah, ini panggung kecil hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter. Lihat tak 20 tahun lagi. Lihat 30 tahun lagi. Kau bukan tampil di panggung kecil ini, anak. Bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Dan doa itu digaungkan ketika di bumi Darussalam Gontor pertama kali anak masuk Gontor. Ibu itu berdoa dengan doa yang sama. Bisa jadi kau tampil di MC istana negara sekalipun. Kau bukan hanya MC untuk seorang kepala desa. Bisa jadi kau tampil menjadi MC di istana negara untuk seorang wakil presiden dan presiden Republik Indonesia. Kenapa itu semua terjadi? Tahun 97 masuklah anak belajar banyak tentang kehidupan. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Saat anak gagal di panggung kecil, tapi ada udah nawaitulillah ketika masuk ke gerbang Darussalam Gontor hari itu. Ya Allah, anak harus menjadi orang yang nafik di rumah. Sehari, 2 hari, anak mengikuti dan menyelami ini bayi-bayi himne yang antum dengar hari ini. Seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun kami menyelami Samudra Darussalam Gontor sampai 2007. Ketika masuk pesantren hari itu tahun 98, ibu anak mengatakan apa? Nah, nanti kau gak bakal gagal lagi ketika masuk ke atas panggung.
Masuklah anak ke Darussalam hari itu dokter tiba. Dan saat itu anak mulai belajar. Ibu anak mengatakan, yang tentang saya hanya berbuat. Sampai sekian tahun lamanya. Anak tak pernah ketemu beliau. Anak tak pernah ketemu beliau. Tapi ketika dalam satu frame bingkai hina padaku, itu yang membuat kami pelukan dengan beliau kami. Itu yang membuat kami pelukan dengan beliau. Anak bilang antum guru Ustaz. Walaupun kami tak pernah bertemu dengan beliau, kami dalam satu ibu kandung yang terlahir dari rahim yang sama. Kemanapun anak pergi, anak bawa kemanapun anak pergi. Kalau anak pernah terlahir dari alam pondok ini, air pernah anak minum di tempat itu, tanah yang kami injak dan udara yang anak pernah hidup di alam anak bersama. Kapan anak diizin oleh Pak Yai keluar dari pesantren hari itu? Tahun 2007 baru anak diizinkan hari itu. Saat itu qadarullah azza wa jalla ana wahid bin ulufi haula'i thalaba, satu di antara ribuan santri yang hadir hari itu, menjadi MC di acara 80 tahun Gontor, 90 tahun Gontor, bahkan nanti dalam waktu saat lagi insyaallah. Semoga Yai sehat dan panjang umur, anak diberi amanah untuk MC di acara 1 abad Pondok Mandala Darussalam Gontor. Akhirnya pasti antum bertanya-tanya, Ustaz, tadi di spanduk sana ada tulisan MC Istana Negara. Ngapain Pak Yapi di situ? Jawabannya adalah, ya saya MC di situ kawan. Kayak gimana MC-nya Pak Yapi? Nah, Anda pasti pernah melihat ada gambar seperti ini. Ini gambar di mana? Di Istana Negara. Setiap tanggal 17 Agustus pasti ada event. Pertama kali anak masuk ke istana, semalam tak pernah diceritakan karena waktu yang sangat sempit. Hari ini anak ceritakan depan antum Nabi. Saat itu anak pernah nganggur selama kurang lebih 6 bulan. Saat anak nganggur 6 bulan, anak jaga warnet Jati Asih Bekasi dan dekat UIN Ciputat. Ketika anak lagi jaga warnet, tiba-tiba datang polisi militer. Dia menyalakan sirinenya, dan dia langsung mengatakan dengan megafon, apakah ada yang namanya Happy Chandra di sini? Anak lagi jaga warnet, langsung anak lari ke belakang. Padahal anak gak punya salah. Di situ anak lari, di situ datang patwal dan mengatakan, masuk, cuma mobil masuk, waktunya tinggal mepet. Pas masuk ke mobil, dan kata anak masuk pakai celana pendek. Anak belum punya kostum yang bagus. Pas duduk di mobil, polisi militer itu mengatakan, Mas, dibuka amplopnya. Anak lihat amplop, ada gambar Garuda warna gold dan tiang istana. Ketika anak buka itu amplop, selamat Anda mendapatkan amanah tugas sebagai MC di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik untuk presiden dan 18 negara di dunia ini. Ketika masuk ke istana, anak saat itu belum punya baju yang bagus. Orang Wadon mengatakan, Mas, ganti kostumnya. Anak ganti kostum safari hari itu. Masuklah anak ke istana. 8 jam sebelum datang Bapak Presiden Republik Indonesia dan tamu negara, apa yang terjadi? Anak diminta untuk latihan MC dulu. MC itu kah di mana-mana, MC itu spesialis pojok. Pasti MC itu di samping. Nah, saya aku di samping. Anak waktu itu MC di samping sini dong. Jarang MC yang ke tengah. Sejak zaman Abu Jahal MC itu pasti di samping. Saat itu apa yang terjadi? Saat anak MC hari itu, gaya anak MC ini anak combine antara motivasi MC dan public speaking. Karena suatu saat MC Istana Negara bukan anak lagi, bisa jadi alumni dari Alamana Putri kan? Di situ anak mulai MC kan. MC pertama kali anak pegang itu mikrofon seperti ini. Sekali lagi anak ya. Pertama kali anak MC geladi latihan di istana, anak pegang mikrofon seperti ini. Baru anak bicara sebentar, tiba-tiba apa yang terjadi? Dan patwal itu dan mengatakan, Mas pegang mikrofon dengan baik. Mas Tanto Wiyaya sebagai coach kami hari itu, Mas Tanto Wiyaya mengatakan, cara pegang mikrofon dengan baik. Tapi biasanya pegang mikrofon di pesantren kayak gini Pak, tidak terus kan? Kayak gini. Ilmu pertama adalah microphone position.
Kenapa anak diusir dari atas panggung tahun 90? Gara-gara mikrofon. Masuk ke istana pun sama. Anak di Gontor hari itu tidak ada pelatihnya. Berarti anak salah sama anak di pesantren gara-gara mikrofon. Bukan mikrofon yang benar adalah seperti ini. Saat itu anak mulai bersuara. Apa yang anak katakan saat MC di istana? Hadirin yang kami hormati. Karena itu yang anak terima ketika MC di Gontor. MC di pesantren itu teriak-teriak kayak tadi. Hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Ketika anak ngomong kayak gitu, datang lagi itu polisi militer. Bang, MC ya? Iya Pak. Sakit telingaku. Pak Kiai Supri tersenyum usai di ruang VIP. Beliau hadir. Pak Kiai Supri itu tersenyum dan dia mengatakan cara sini. Mahmuzat itu nyata. Satu bilakal ayam makhluk berjahilan. Satu bilakal ayam makhluk berjahilan. Chandra, ente jangan sombong. Ente jadi MC sekian kali besar dan jangan sombong karena ente masih bodoh dan mohon. Ini harus. Berarti kesimpulannya apa? Anda harus belajar lagi. Bismillah, anak Bismillah ada berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah makin berduka mendengarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ditata oleh para protokoler, Mas Tantowiya yang sebagai coach kami berubah MC-nya jadi seperti ini. Anda pasti pernah mendengar saat acara Agustus di Istana Negara dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Ketika anak bicara kayak gitu, siapa yang anak tangkap? Di samping kanan ada tiri ruang VIP. Ibu anak lagi duduk dan berlinang air matanya. Anak temuin ibu anak, ibu kenapa ibu menangis? Ibu menjawab apa? Nak, doa ibu terkabul nak. Tahun 90 ibu pernah berdoa. Ketika kau MC di Gontor, ibu pernah berdoa. Suatu saat kau menjadi MC di istana, Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Ibu langsung peluk anak dengan sholat di situ. Nah, ini terjadi kepada anak. Harapannya pelukan itu harus aku merasakan dari orang tua aku nanti. Tak ada maksud anak menyombongkan diri sini Bible. Seperti Pak Kiai katakan tadi, di seluruh titik negeri kenapa 85.000 orang yang masih standby sampai pukul 9 ini? Karena mereka ingin mendengar bahwa santri tak cukup hanya pintar dengan tilawah dan ngajinya, tapi santri juga akan hiasi langit Nusantara, punya skill yang powerful. Itu yang anak maksud. Tepuk tangan untuk orang-orang putih. Keluar dari zona istana, datang produser-produser, dan di situ anak bertemu dengan para voice over talent. Antum lihat di 3 titik paling bawah ada tulisan voice over, voice over, voice over. Produser itu mengatakan apa? Mas Chandra, Mas yang dari pesantren itu ya Mas ya? Pertanyaannya aja gak enak banget didengerin. Kenapa gak bilang Mas santri ya? Kan enak. Kepanjangan dia ngomongnya. Mas yang dari pesantren itu ya Mas ya? Kenapa enggak Mas santri ya? Mubah sih kata-kata dia. Mas yang dari pesantren? Iya, saya yang dari pesantren itu. Kenapa? Suaramu itu microphone is voice. Kau tahu di istana, suara microphone is voice. Bagian dari public speaking, bagian dari bicara adalah microphone. Suaramu microphone is voice. Kamu cocok loh jadi voice over. Di situ saya bingung. Saya katakan ke putra tadi malam, anak waktu itu bingung lah. Apa itu voice over? Karena di pondok gak pernah belajar voice over. Padahal sebenarnya udah belajar, tapi kita gak tahu itu namanya voice over.
Apa ada di pesantren Al-Amanah pelajaran voice over? Gurunya mengatakan, maka dan saudara anak voice over. Ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Putra tadi malam sudah dapat memperdatnya, sekarang kita putri. Voice over itu artinya pengisi suara. Say together after me. Al-mufradat al-ula, voice over. Al-mufradat al-ula, apa? Voice over. Nanti kalau ada arena gembira di Putra, arena gembira Putri, arena gembira juga Ustaz. Ada arena gembira. Hai, nanti Tato yang bicara seperti ini. Hei teman-teman, besok kan mau ada arena gembira. Nanti orang yang ngomong di kolom panggung siapa ya? Gak enak kali di kolom panggung. Ganti, teman-teman. Besok kan di Alaman Putri ada panggung gembira, ada arena gembira. Nanti voice overnya siapa ya? Kan enak didengarnya, elegan. Voice over. Ustaz, voice overnya di mana Pak Epi? Di radio, produk, korporat, dan TV nasional. Dan kami diberi amanah sebagai MC dan salah satunya voice over di channel yang satu ini. Mau dengar suaranya? Santri Putri Amanah mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Amanah Putri lagi. Iya, sekarang iya. Tenang. Pasti ada semua di TV One pernah dengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar cepat di TV One memang beda. TV One memang beda. Nanti malam mana ketemu guru, mana presentasi lagi nih seperti ini ya. TV One memang beda. Hanya Pak Kerti kawan. TV One memang beda. Tidak mungkin ada ngomong yang kayak gitu. TV One memang beda. Nanti gak laku suaranya. Saat itu datanglah Mas Agung Izul Haq, Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri. Dia mengatakan, Mas, bisa nggak suaranya untuk gabung bersama acara kami? Pasti ada pernah mendengar setiap ahad siang, nanti siang juga ada. Walaupun anaknya lagi di Al-Amanah bau-bau, tapi suara anak muncul di TV One. Pasti ada pernah mendengar ada suara ini. Jangan Anda lupakan Damai Indonesia bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri, dan juga Agung Izul Haq di acara Damai Indonesia bersama TV One di TV One memang beda. Emang yang bisa kayak gitu anak SMA di luar sana aja, santri juga bisa loh. Emang yang bisa kayak gitu anak SMK broadcasting di luar, you juga bisa, buktikan dong. Anda gak percaya? Ya kita tunjuk sekarang ya. Mulai. Ini yang nonton nih, ini live itu kan? Live itu. Yang nonton orang tua banyak, yang mendengarkan juga banyak orang tua. Maka gara-gara acara itu datang orang Transmedia, Mas, pertanyaan yang sama, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas? Saya bilang, iya Pak, saya dari pesantren. Suaramu cocok Mas untuk gabung bersama kami Mas, ada program namanya adalah Bioskop Trans TV. Anda lagi nostalgia dengan TV rumah ya? Silakan, nostalgia dengan TV rumah saya beri kesempatan, tapi jangan lama-lama, langsung aku lupakan. You pasti pernah mendengar ada acara seperti ini. Bioskop Trans TV. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di langit kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ya, nanti kalau ada arena gembira, ada masalah nanti lewat Ustaz siapa atau Ustaz siapa komunikasi dengan kami. Ustaz bisa nggak bikin bumper Ustaz? Bisa, contoh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Elite Performance Spektakuler Arena Gembira 2023
Al-Amun Putri untuk Nusantara. Nanti kalau acara-acara mana dibikin kayak gitu, nah, nanti akan siapkan audionya ke belakang dulu ya. Nanti audio kita bikin di studio sana, nanti diedit di sini lebih dahsyat lagi. Mau kan? Kenceng lagi suara ya. Saat itu bergabung lagi dengan Trans 7. Sang ibu lagi pagi-pagi sebelum kau berangkat sekolah pagi itu, dia lagi nyiapkan sarapan. Dia mengatakan, nah sayang sarapan dulu. Tiba-tiba di Trans 7 pagi-pagi ada acara seperti ini. Dan ada di Hasanah Trans 7 masih pernah mendengar pagi itu, dan muncul di Hasanah Trans 7 ada suara di TV seperti ini. Lagi nunggu ya. Ini sama kayak Putra. Itu Putra semalam ngomong, mana suaranya? Sebentar kawan, nafas dulu. Ada pasti belum mendengar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar belum selesai. Ini di mana-mana bukannya amanah putri, di putri juga kayak gitu. Baru mulai teriak-teriak dari bawah. Pasti Anda pernah mendengar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, keluar dari Trans 7, datang ke rumah, ada orang pakai baju hitam, di sininya ada logo merah. Dengan kostum mereka adalah komunitas double film. Dan mereka mengatakan, Mas, yang mau pesantren itu ya Mas. Filmnya Juna Akbar dan Mahmud. Kenapa dulu? Anda kan pasti sudah melihat satu acara ketika Bisma melawan sang guru Parashurama, dan tiba-tiba setelah itu ada muncul suara seperti ini. Antum tanya ke bapak dan anak, Hayapi, emang di Gokor diajarin dapur? Emang di Gokor gak diajarin dapur? Gak ada pelajaran dapur. Tapi qadarullah, kalau anak boleh ceritakan, tadi malam tak ada cerita, anak lupa. Hari ini anak ceritakan. Awal-awal masuk ke dapur, tesnya itu kayak gimana kawan? Ujiannya itu saya harus tampil pegang mikrofon, kanan kirinya 50 orang itu para produser dan tim programmer. Di sini depan ada layar. Apa bedanya anak lagi amal? Tadi di sini. Di situ ada layar, ada muncul gambar, dan Anda harus bicara tapi tanpa menggunakan teks. Jadi ketika di video itu mulai jalan, Anda harus bicara menyesuaikan dengan mulut dia. Ketika dia tertawa di videonya, Anda juga harus tertawa. Tapi Anda nggak dikasih teks, Ustaz. Anda tidak mau lihat tapi di situ. Di situ para film dan programmer yang bilang, siapa saya? Ketika muncul video kau langsung bicara, saya kayak mana teksnya? Terus kenapa bicaranya apa aja? Jangan sampai di situ ada Idul Fitri misalnya, tapi Anda ngomongnya Idul Adha. Nah, harus. Akhirnya yang dimunculkan saat itu ini dia kawan. Ada satu tayangan film dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka surga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kata Santri Putra, anak tanya mereka tadi malam, nah kira-kira yang paling mahal apanya? Mereka menjawab ketawanya. Iya, yang ketawa kayak gitu susah kawan. Ternyata saat itu anak pernah rekaman di Antv hanya ketawanya aja dari pagi sampai sore. Di situ anak khawatir jangan sampai keluar studio anak masih tertawa. Ada orang Mataram, ada santri, ada pondok pesantren Nurul Haromain di Lombok sana. Santri putri itu dia di tengah mengatakan, Ustaz, afwan soal wahid.
Kenapa? Itu suara antum kayak tadi, suara Arjuna dan Yudhistira itu. Apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret dan ngomong ke kasirnya, aku ingin beribadah. Ada ibu-ibu yang bertanya lagi, Ustaz, di rumah sama istrinya ngomongnya kayak gitu apa enggak? Tidak mungkin anak ngomong depan istri, tolong buatkan kopi untukku. Kalau tidak, akan terjadi kiamat kubur di rumah ini. Takut kalau istri anak nanti. Berarti kesimpulannya di segmen ini adalah kita harus meraih sukses dengan seni bicara. Tepuk tangan untuk kawan.